Salah satunya adalah mewujudkan doa itu semakin menjadi prioritas dalam keluarga, lingkungan, maupun juga paroki. Begitu. Wah, luar biasa. Fani sendiri di keluarga ada jam doa sendiri nggak, Fani? Oh, pribadi nggak lupa. Kalau sekeluarga? Kalau sekeluarga, Shalom Sobat Johannes Baptista, selamat datang di podcast perdana kami, di podcast Johannes Baptista. Nah, mungkin ini karena podcast pertama ya. Betul. Kali ini kita semua perkenalan dulu kali ya. Iya, benar. Perkenalan dulu. Jadi, podcast ini adalah merupakan ruang ngobrol yang hangat, jujur, dan semoga ini bisa bikin kita makin paham kemana sih arah pelayanan paroki kita tercinta. Dan di podcast ini akan ada saya Riko Krista dan rekan saya yang cantik luar biasa ini ada Fani. Ya, dan kali ini kita akan masuk ke segmen perdana ya. Karena kadang dalam setiap pelayanan kita ini berhadapan dengan banyak sekali pilihan, banyak sekali tantangan, tetapi tetap dipanggil untuk jalan terus untuk menjadi garam dan terang. Bukan begitu, Fani? Betul banget. Nah, mungkin kali ini kita akan dijawab langsung oleh Romo Paroki kita ya. Oke, ya benar. Di episode ini ya kita sudah ditemani oleh Romo Paroki kita tercinta, yaitu Romo Diosesan Benyamin Sudarto. Sebelumnya Romo itu udah menjabat di paroki kita berapa tahun ya Romo? Sampai hari ini hampir 3 tahun. Oh, Iya. Visi Romo sendiri itu apa sih Romo kalau kita boleh tahu nih? Ya, visi kami sebagai pastor paroki itu melakukan pastoral pelayanan yang transformatif. Nah, pastoral pelayanan transformatif itu kan mengawang-awang ya. Maka itu perlu diruntutkan, dirinci sehingga menjadi 3 tema dalam 3 tahun. Nah, tema pastoral yang tahun pertama itu bunyinya berjalan bersama meneguhkan persekutuan umat yang beriman mendalam. Untuk yang kedua, untuk tahun kedua nantinya itu bunyi temanya adalah berjalan bersama menumbuhkan persekutuan umat yang solider. Lalu tahun ketiga nantinya bunyi tema berjalan bersama mengembangkan persekutuan umat yang dialogal dan memasyarakat. Jadi apa yang mau dilakukan pertama-tama umat harus mempunyai iman yang mendalam. Kedua, umat setelah mempunyai iman mendalam itu baru bisa solider. Lalu kalau sudah solider, ingat bahwa umat itu atau gereja itu tidak sendiri, tetapi ada dalam masyarakat. Maka membangun dialog dan hidup dalam masyarakat. Mau saya jelaskan mengenai tahun pertama, mengenai berjalan bersama meneguhkan persekutuan umat yang beriman mendalam. Nah, iman yang mendalam itu diwujudkan dengan cara apa? Diwujudkan dengan cara kita masuk dalam perjumpaan umat, membangun paguyuban, membangun persekutuan, supaya umat itu sungguh-sungguh guyub, rukun, bersatu. luar Di biasa. samping itu juga bahwa umat ini kan pasti ada juga hal-hal yang ada keputusasaan, ada kekecewaan. Maka di situ diajak untuk membangun suatu pengharapan supaya umat punya harapan meskipun
berada dalam suatu keputusasaan, kekecewaan, dan macam-macam badai yang terjadi dalam kehidupan umat. Itu kemudian umat itu juga diharapkan supaya mengusahakan, membiasakan hal-hal baik. Dan hal-hal baik ini pasti akan menyucikan umat itu. Kemudian juga kita diajak, karena gereja itu kaya sekali dengan ajaran-ajaran. Maka umat juga diajak untuk memahami dan akhirnya mempraktekkan mengenai ajaran-ajaran gereja Katolik. Itu kurang lebih. Harapan buat Romo sendiri untuk paroki kita? Ya, harapan kami ya supaya umat paroki Yohanes Baptis Saparung ini semakin hari semakin bersekutu, semakin guyup, semakin membangun suatu komunio, persekutuan umat. Dan persekutuan umat itu adalah menimba inspirasi dari persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi persekutuan yang dilandasi oleh kasih. Persekutuan yang dilandasi oleh kemampuan untuk supaya sama-sama mari membangun guyup di paroki. Guyup di paroki berarti guyup dalam keluarga, guyup dalam hubungan tetangga-tetangga, guyup dalam hubungan lingkungan-lingkungan, dan lain sebagainya. Begitu. Luar biasa. Dalam keluarga, dalam lingkungan. Iya. Oke, catat. Catat ya guys ya. Oke, kita masuk ke realitanya nih Romo ya. Iya. Silakan Romo. Ya, banyak hal. Pertama, penyesuaian program belum seluruhnya. Karena ada lingkungan-lingkungan yang semakin harus meningkatkan untuk memahami program kerja. Karena program kerja itu kan di situ supaya umat semakin membangun komunio, membangun suatu persekutuan. Nah, realitasnya kami masih merasa belum juga. Kalau dipresentasikan ya mungkin sudah ada 60-70%. Kalau yang 30% masih harus berjuang. 30%. Oke, berjuangnya terus ya ini, tetap berjuang ya. Baik. Berarti pasti ada aja yang momen serba salah. Kalau misalnya mau A pasti ada konsekuensinya. Mau B kita pilih B ada konsekuensinya. Nah kira-kira kalau dari Romo sendiri itu di tengah momen yang seperti itu tuh, kira-kira Romo gimana tuh cara menghadapinya biasanya? Kita mengusahakan supaya berada di tengah untuk merangkul semua, baik yang tadi dikatakan apa tadi? Pilihan A dengan pilihan B. Gitu. Antara pilihan dan A dan B menjadi satu komunio, satu gerak langkah supaya tidak ada yang tersisihkan. Oh, oke. Itu untuk berada di tengah itu kan berarti merupakan sebuah tantangan tersendiri ya Romo ya. Nah, dari tantangan itu ada nggak sih hal yang justru malah bisa menjadi peluang ya atau pelajaran yang bikin kita tumbuh menjadi sebuah paroki? Iya, tidak ada tantangan yang negatif. Tantangan itu kalau kita pandang, kita bawa dalam kacamata iman, itu merupakan hal yang membangun suatu hal yang positif. Tantangan-tantangan itu. Kalau orang berjalan tanpa tantangan, itu akan merasa diri lena,
atau sombong dan sebagainya. Tapi dengan ada tantangan itu, oh ini ada tantangan. Maka mari antara A dan B kita bergerak bersama untuk membangun paguyuban atau persekutuan itu. Mari bersama ya. Mari. Jadi kita bersama. Mari. Maka kan berjalan bersama. Gitu. Baik, ini menarik ya. Menarik. Menarik. Berarti bukan soal program ya, soal program aja, tapi bagaimana kita itu di gereja menjadi gereja yang hidup. Betul. Iya, iya. Jadi fondasinya itu kan 5 tugas gereja ya Romo ya. Ya, 5 tugas gereja itu memang itu ada tugas gereja. Jadi tugas gereja ada 5 itu, maka pertama membangun persekutuan atau koinonia itu. Itu para rasul pada waktu itu juga setelah ditinggal oleh Yesus wafat, kemudian bangkit, maka para rasul pun juga berkumpul. Berkumpul itu adalah suatu koinonia, paguyuban atau persekutuan. Di situ makna dari persekutuan itulah saling menguatkan, saling membangun, saling mengisi, sehingga tidak ada yang merasa takut, khawatir, kecewa, karena itu saling membantu. Itu koinonia, persekutuan. Kemudian liturgi. Koinonia itu diisi oleh apa? Diisi dengan kegiatan-kegiatan liturgia. Di situ tingkatkan doa-doa, tingkatkan ekaristi. Maka diharapkan, kami mengharapkan supaya setiap keluarga itu ada doa bersama. Di samping juga doa pribadi, tapi ada doa bersama dalam keluarga. Juga bukannya keluarga dalam lingkungan. Maka kalau ada doa bersama dalam lingkungan, kami mengharapkan supaya warga lingkungan itu bisa ambil bagian dalam doa itu. Nah, betul banget itu. Kalau doa lingkungan kan oke umum ya, tetapi doa dalam sebuah keluarga itu hari-hari belakangan ini sepertinya agak langka ya Romo ya. Ya, karena langka, kami mengingatkan supaya dibangun kembali suasana doa dalam keluarga. Karena suasana doa dalam keluarga kalau itu dibangun, itu pasti akan memberikan kekuatan iman dalam keluarga, memberikan semangat dalam keluarga, termasuk juga dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan. Begitu. Luar biasa. Oke, dari kelima itu kita pengen coba kupas satu-satu nih Romo ya di realnya. Kita mulai dari liturgia dulu nih. Jadi di dalam setahun ini apa yang Romo paling syukuri ini terkait dengan perayaan iman, misalnya terkait dengan keterlibatan atau kualitas perayaan atau kedisiplinan perayaan yang ada di kedisiplinan pelayanan maksud saya kedisiplinan pelayanan yang ada di paroki kita tercinta ini Romo. Iya. Gimana Mo? Liturgi itu adalah iman yang dirayakan. Iman yang dirayakan dalam wujud, bisa dalam doa-doa, dalam ibadat-ibadat sabda, dalam ekaristi. Itu iman yang dirayakan. Nah, berkaitan dengan doa-doa, kami bersyukur karena dalam program kerja tahun ini kami memang menyanangkan supaya di lingkungan itu ada doa bersama, doa rosario bersama, dan ini sudah mulai dilakukan oleh lingkungan-lingkungan. Kemudian dalam keluarga, karena doa itu sangat penting. Bagikan hidup itu minum air. Kalau jasmani kita rasa haus, minum air akan menjadi segar. Betul. Jiwa kita pun juga harus diberi makanan dan minuman. Betul. Nah, doa-doa itu memberikan
kekuatan bagi jiwa kita. Ekaristi itu puncak dari doa. Maka diharapkan memang iman mendalam itu salah satunya adalah mewujudkan doa itu semakin menjadi prioritas dalam keluarga, lingkungan, maupun juga paroki. Begitu. Wah, luar biasa. Fani sendiri di keluarga ada jam doa sendiri nggak, Fani? Oh, pribadi nggak lupa. Kalau sekeluarga? Kalau sekeluarga, Iya. mungkin kita lanjut kali ya. Iya, boleh. Kita tentang liturgia. Iya. Mungkin kita coba lebih detail lagi tentang kerikna kali ya. Iya. Oke, boleh. Nah, jadi itu kan pewartaan atau pendalaman iman ya, Romo ya. Nah, kira-kira buat Romo sendiri ini pengen fokusnya itu pembinaan iman apa nih yang ingin dikuatkan nih kalau dari Romo sendiri? Iya. Kerikma adalah pewartaan sabda Tuhan. Kami mengharapkan supaya sabda Tuhan atau kitab suci yang isinya adalah sabda Allah, sabda Tuhan itu menjadi makanan bagi setiap orang beriman Katolik. Contoh konkret, apakah kalau ke gereja membawa kitab suci? Nah, Biasanya enggak. Membawa puji syukur. Iya, betul. Itu Katolik banget itu, Romo. Jadi diharapkan setiap keluarga menyediakan waktu atau setiap pribadi menyediakan waktu untuk setidaknya membaca kitab suci. Ya tidak harus banyak-banyak, misalnya saja satu hari 2 ayat atau 3 ayat. Betul. Kalau itu rutin dan terus menerus tidak berhenti, Tuhan sendiri akan berbicara dengan kita. Tuhan sendiri akan menuntun hidup kita. Roh Kudus sendiri akan menjernihkan dan juga memberikan penjelasan mengenai apa yang kita baca itu. Mula-mula sih mungkin merasa berat, merasa sulit, merasa bosan. Tapi kebosanan itu kalau kita bisa menghilangkan, itulah kesucian. Kalau orang tetap setia, meskipun bosan tetap melakukan, itu orang itu ya pasti akan suci. Jadi jangan menyerah kepada kebosanan. Jangan menyerah kepada kemalasan. Jadi mau hidup suci tak? Iya, mau, Romo. Ya. Maka kalau misalnya saja sedang malas untuk berdoa, itu yang harus diatasi. Saya harus berdoa sekarang meskipun merasa malas. Betul, Romo. Betul, karena memang ada momen-momen tertentu di mana kita mau doa tuh, aduh susah gitu. Doa apa ya gitu. Ada, iya. Tantangan ya. Iya, itu menantang sekali loh. Iya. Apalagi saat misalnya lagi capek nih di kantor, lagi drama nih, Iya. lagi pressure-nya luar biasa, target belum nyampe, ya. Aduh, doanya gimana nih? Padahal di situ Tuhan sendiri tidak berhenti untuk bekerja. Hanya kita seringkali kurang menyadari pekerjaan Allah itu dalam diri kita. Biasa. Iya. Maka kita kan ada rasa bosan. Bosan harus diatasi, harus disingkirkan. Gitu. Oke, dan bersyukur ya, ini pengalaman pribadi aja, Romo. Iya. Jadi kita ini umat Katolik ini bersyukur sekarang dengan kemajuan teknologi, ini sedikit out of topic. Ada aplikasi namanya e-Katolik, itu di mana bacaan harian itu ketika kita lagi berat banget, itu ada yang versi audible, Romo. Jadi
kalau misalnya lagi di kendaraan umum, misalnya lagi di busway atau lagi di angkot, aduh, itu kan nunggunya lumayan lama nih. Oke, kita sambil audible pasang headset, ya itu bisa didengarkan ya bacaan hari itu. Itu pengalaman saya pribadi, itu cukup membantu sih Romo. Betul. Gereja itu mempunyai banyak cara untuk memudahkan umat mendengarkan sabda Tuhan. Itu. Luar biasa. Baik, ya. Karena perlu sekali itu membaca kitab suci, apalagi kalau orang Katolik itu paling kitab sucinya nanti waktu misa aja itu juga didengerin. Padahal kalau memang rutin membaca kitab suci, mengikuti kalender liturgi, Iya. dalam waktu 3 tahun itu sudah semuanya bisa terbaca. 3 tahun ya. Luar biasa. Kan ada tahun A, Betul. tahun B, tahun C. Betul. Betul. Ada kalau bacaan harian ada tahun pertama, tahun kedua. Kalau itu rutin saja, tanpa khusus setiap hari baca itu sudah. Oke, jadi kalau misalnya malas membaca, harus rutin mengikuti misa setiap hari. Tidak hanya mingguan, tetapi harian juga ya Romo ya. Itu kalau memungkinkan, pasti tidak mungkin. Toh. Luar biasa. Makanya cukup, kalau tidak mungkin ikut Ekaristi, yaitu sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu makanan rohani bagi kita. Allah itu menyediakan bagi kita makanan dan minuman rohani, yaitu dalam Ekaristi tubuh Kristus. Itu Ekaristi, tapi sabdanya juga menjadi makanan bagi kita. Gitu. Oke, luar biasa. Baik, sekarang Romo, ini sudah sampai di segmen Romo ingin ada pesan-pesan apa nggak untuk umat kita tercinta ini yang lagi ngikutin sekarang? Iya. Saudara-saudaraku, umat paroki Yohanes Baptista Parung. Mari pengalaman-pengalaman yang lampau itu menjadi pengalaman yang baik bagi kita. Tapi kita juga perlu mengoreksi diri, merenungkan diri, merefleksi perjalanan rohani kita. Sudah sejauh mana perjalanan rohani kita? Sudahkah setiap hari kita dikuatkan dengan sabda Tuhan, dengan membaca sabda Tuhan atau kitab suci itu? Kemudian mari kita wujudkan semangat untuk tekun dalam doa. Doa pribadi, doa keluarga, dan juga doa lingkungan. Bersama-sama dalam lingkungan. Karena sebagai orang Katolik itu kan iman itu bukan iman pribadi. Tapi iman pribadi ini harus juga menjadi nyata dalam sosial solidaritas. Maka dengan kita ikut ambil bagian dalam doa-doa lingkungan, maka disitulah iman kita semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin dalam. Begitu. Luar biasa. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Sobat JB. Ya. Dan hari ini kita belajar bahwa di tengah dinamika dan tantangan, kita tetap dipanggil untuk melangkah bukan sendirian tetapi sebagai gereja. Bukan begitu, Fani? Betul. Benar. Ya, dan jika episode kali ini berkesan, ya silakan boleh share ke teman, keluarga, dan komunitas Anda. Dan silakan juga tulis pertanyaan atau topik yang ingin kalian dengar di episode-episode berikutnya di komen di bawah ya. Ya, dan nanti kedepannya akan banyak episode-episode yang selanjutnya menanti. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Tetap garam,
tetap terang. Saya Riko Krista dan rekan saya Ani. bersama Romo Ben undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.